Di sini latar belakang definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa maupun harta benda, pengaruh psikologis, serta kerusakan alam dan lingkungan. Lanjut ya. Sistem manajemen penanggulangan bencana di Indonesia mencangkup beberapa aspek, yaitu diantaranya ada 3, ada aspek legislasi, aspek kelembagaan, dan aspek pendanaan. Yang pertama yaitu aspek legislasi. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Sekian. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Widianti. Adanya disilakan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama, dana DIPA, APBN atau APBD. Yang kedua itu dana kontingensi. Yang ketiga dana call. 4, dana bantuan sosial berpola hibah. Yang 5, dana yang bersumber dari masyarakat. Yang keenam, Haura, selanjutnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana PP nomor 21 tahun 2008. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Berikut penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ita Ariska. Padanya disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu slide 6, prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu situasi saat tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Saat situasi tidak ada bencana, dilakukan perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, dan penataan ruang. Saat situasi terdapat potensi bencana, dilakukan mitigasi, yaitu peringatan dini. Next. 2. Saat tanggap darurat. Saat tanggap darurat, dilakukan kajian cepat terhadap lokasi kerusakan, situasi keadaan darurat, penyelamatan dan evaluasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan. Next. Ketiga, pasca bencana. Saat pasca bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan ketertiban, hingga lingkungan. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nanang Eka Juliana. Pada ini disilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengadaan air bersih saat terjadi bencana. Nah, karena bencana itu ada dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan atau alam, maka pengadaan air bersih saat terjadi bencana harus dilakukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menanggulangi mengurangi penjangkitan oleh vektor atau mengurangi penularan penyakit-penyakit dan mengurangi penjangkitan oleh vektor dengan melaksanakan penyuluhan praktek kebersihan yang baik, penyediaan air bersih yang aman dengan mengusahakan suatu kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk hidup dengan martabat kenyamanan dan keamanan. Bagaimana pendapat kamu? Ya. Apa? Masuk paling yaitu mobil belum bisa masuk. Dan belum ada air PDAM dan di desa tersebut suara saya itu. Selanjutnya yaitu dalam pengadaan air bersih saat bencana perlu diperhatikan yang pertama adalah kuantitas air atau jumlah air. Nah, jumlah air yang pertama yaitu adalah air tanah atau air sumur. Terus yang kedua adalah air permukaan seperti air kolam, sungai, dan telaga. Selanjutnya yaitu adalah air hujan. Nah, selain kuantitas air, yang perlu diperhatikan juga adalah kualitas air. Untuk kualitas air di slide selanjutnya, ya, untuk kualitas air seperti yang kita sudah pelajari di episode-episode sebelumnya, yaitu ada 4 sebenarnya parameter kualitas air, yaitu adalah parameter fisik, terus parameter biologi atau mikrobiologi, parameter kimia, dan satu lagi yaitu parameter radioaktif ya. Ya itulah. Nah, radioaktif. Untuk yang di sini yaitu yang pertama adalah parameter fisik seperti warna, rasa, dan bau. Yang kedua adalah parameter biologi atau mikrobiologi. Kita melihat ada tidak biologi patogen atau bakteri yang ada di dalam air tersebut. Untuk yang ketiga adalah parameter kimia. Nah, yang keempat adalah parameter radioaktif seperti sinar gamma, sinar beta, dan sinar apalagi satunya tuh alfa. Ya. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nanang. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Atriati Lestari. Padanya disilakan. Baik, terima kasih Laura. Air dapat terkontaminasi di sumbernya, sumber yang tidak dilindungi atau selama perjalanan dari sumber ke rumah. Sumber air dapat terkontaminasi melalui 1. Tangki septik dan takus yang bocor. 2. Air permukaan atau air sungai, kali, dan danau yang terkontaminasi yang masuk ke dalam sumur atau mata air. 3. Tempat penampungan air yang kemasukan tangan kotor atau tempat yang kotor. Nomor 4. Binatang yang menggunakan sumber air yang sama. 5. Benda-benda yang jatuh ke dalam air, contohnya bangkai binatang. Selanjutnya, perancangan sistem penyediaan air bersih. Perancangan sistem penyediaan air bersih sebagai sarana darurat saat bencana salah satunya adalah dengan pemilihan teknologi air bersih yang akan diterapkan pada daerah berdampak bencana pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana, di mana harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1.
teknologi tepat guna yang mudah dioperasikan oleh masyarakat. 2. Teknologi cukup toleran terhadap kondisi yang tidak stabil atau fluktuatif. 3. Konfigurasi peralatan yang mudah disesuaikan dengan kondisi daerah. Nomor 4. Peralatan mudah dipindahkan. 5. Peralatan cukup handal dan tidak mudah rusak akibat goncangan. Nomor 6. Penggunaan bahan kimia sebaiknya dihindarkan terlebih dahulu. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Neneng Safitri Nurjana. Padanya disilakan. Baik, di sini ada kekhususan daerah pasca bencana dibandingkan dengan daerah normal, yaitu sumber air baku. 1. Pada bencana kekeringan, sumber air tidak tersedia, maka harus mencari sumber air di daerah lain. 2. Pada bencana banjir, biasanya air sangat keruh, masih mungkin diolah menjadi air bersih. Begitupun pada bencana gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Sumber energi harus disediakan sumber energi alternatif seperti genset atau diesel karena kemungkinan sarana listrik terjadi kerusakan. B. Sumber daya manusia. Masyarakat terkena bencana sudah cukup menderita, jangan diminta mengoperasionalkan peralatan yang memerlukan pembelajaran terlebih dahulu. Next. Nah, di sini ada beberapa sistem penyediaan air bersih sebagai sarana darurat saat bencana yang sudah dirancang dan dioperasionalkan di wilayah terdampak bencana. 1. Mobil WTP. 2. Mobil unit Departemen PU. Mobil unit adalah suatu instalisasi pengolahan air bersih dengan sistem mobile. Sistem ini dapat dipindah-pindahkan yang terdiri atas C. Generator set. Ketiga unit tersebut merupakan satu kesatuan kapasitas instalasi pengolahan air bersih. Ini sistem mobile ini adalah 0,5 liter per detik atau 1.800 liter per jamnya. Next. Nah, di sini ada teknologi sanitasi. Sarana sanitasi dasar yang penting di daerah pasca bencana adalah toilet atau jamban. Jumlah jamban harus cukup dan jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka supaya bisa diakses secara mudah dan cepat kapan saja diperlukan, baik siang ataupun malam. Berikut ini adalah kriteria penyediaan sarana sanitasi. Yang A, tiap jamban digunakan paling banyak itu 20 orang. B, penggunaan jamban diatur per rumah tangga atau menurut pembeda jenis kelamin. Jadi itu bisa dibedain tiap rumah tangga atau tiap jenis kelamin. Kayak contoh misal perempuan-perempuan semua atau laki-laki semua gitu. C, jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman rumah atau jarak di kampung pengungsian, atau waktu tempat tidak boleh lebih dari 1 menit dengan berjalan kaki. D. Jamban umum tersedia di tempat-tempat seperti pasar, titik-titik pembagian sembako, pusat-pusat layanan kesehatan, dan lain sebagainya. E. Letak jamban dan penampungan kotoran harus sekurang-kurangnya sebanyak 30 meter dari sumber air bawah tanah. F. Dasar penampungan kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah. G. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak membekas sumber air manapun, baik sumur maupun mata air, sungai, dan sebagainya. 1 latrin atau 1 jamban itu cukup untuk 6-10 orang. Next.
Nah, di sini ada contoh kejadian bencana banjir. Pada saat banjir, pasokan air PAM terhenti karena sebagian besar pompa distribusi air terendam. Listrik pun mati ditambah bila penduduk menggunakan sumur gali, maka air sumur gali tersebut bercampur dengan air banjir. Jadi praktis yang ada hanya air banjir saja yang secara kualitas tidak dapat dipergunakan untuk air minum. Dan kondisi seperti ini, kebutuhan pasokan air masyarakat akan terganggu. Mereka tentunya mengandalkan bantuan dari truk-truk PDAM. Untuk keperluan minum dan masuk mengandalkan air kemasan atau galon yang bila dibeli dan harganya sangat tidak wajar karena sulitnya kondisi transportasi. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu, ini adalah hal yang sangat menjadi kendala. Pada situasi bencana dan pengungsian, umumnya sulit memperoleh air bersih yang sudah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, apabila air yang tersedia tidak memenuhi syarat, baik dari segi fisik maupun bakteriologis, perlu dilakukan buang atau singkirkan bahan pencemaran dan lakukan hal berikut. 1. Lakukan penjernihan air secara cepat apabila tingkat kekeruhan air yang ada cukup tinggi. 2. Lakukan desinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan bahan-bahan desinfektan untuk air. 3. Periksa kadar sisa klor bila mana air dikirim dari PDAM. 4. Lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik distribusi. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Saudari Neneng. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Retno Palupi. Baik, kesimpulannya, bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami yang dapat merugikan makhluk hidup selain dapat menimbulkan korban jiwa dan merusak fasilitas umum. Kelangkaan air bersih juga menjadi masalah utama karena air bersih dan air minum merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Jika air bersih dan air minum tidak tersedia, maka akan menimbulkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal, penyakit perut seperti diare dan muntaber. Baik, akan dibuka sesi tanya jawab. Ada 2 sesi, yaitu sesi 1 untuk 3 penanya, sesi 2 juga untuk 3 penanya. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, bisa lewat chat atau di-unmute. Terima kasih. Ya, saya mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Nama kamu siapa? Aku mau tanya dong. Boleh. Siapa dulu nih? Aku aja dulu ya. Jadi. Iya. Nama saya Dewi Komala Sinta. Saya ingin bertanya. Pada slide keempat tadi dijelaskan beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Ada dana DIPA, dana kontijen, dana on-call. Aku mau nanya, dana kontijen dan dana on-call itu dana yang seperti apa? Terima kasih. Baik. Mau Sama-sama. nanya. Iya, silakan. Mengapa kuantitas dan kualitas air semakin hari semakin menurun? Semakin tahun demi tahun semakin menurun kualitasnya. Ini siapa, Iman ya? Iya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Saya mau bertanya. Iya, boleh. Ya, sama saya Bu Permana. Kan Ya. itu tuh ada yang isu-isu tuh di bagian kayak di mana tuh yang terjadi tsunami tuh di daerah di Sukabumi itu di apa tuh Pantai Tritis terus Pangandaran bakal terjadinya ada bencana alam kan seperti tsunami yang setinggi berapa tuh kalau nggak salah mah. Nah, itu kan baru isu doang. Nah, emang di sana emang ada kesiapan nggak gitu buat jika terjadi bencana alam tersebut ada kesiapan nggak untuk penyediaan air bersihnya gitu? Baik. Oke. Beri kami pemateri untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi dengan pertanyaan dana kontingensi dan dana on call, ya Mbak ya. Jadi dana kontingensi merupakan dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Jadi dana ini nih belum masih disimpan tuh buat cadangan. Sedangkan dana siap pakai atau on call adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. Berarti kalau dana siap pakai itu dana siap pakai on call itu dana yang dari pemerintah. Kalau dana kontingensi itu dana kayak dari donatur tuh, Mbak. Kayak gitu. Berarti Apakah kalau ada yang mau menambahkan? Ya, kontigen mah itu tuh dana simpanan tapi dari donatur, bukan dari pemerintah. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya untuk tadi aku pengen revisi.
kalau misalnya kontingensi sama on call itu sama-sama dana yang udah disiapin dari pemerintah, jadi bukan dari donatur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iman. Kenapa kualitas dan kuantitas air itu semakin tahun menurun? Hal ini itu dikarenakan airnya itu sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Kayak gitu. Nah, sehingga menyebabkan kualitas air dan kuantitasnya itu menurun. Seperti itu, Iman. Kurang dan lebihnya mohon maaf, barangkali ada yang mau menambahkan. Boleh. Kalau saya mau menambahkan, ya jadi tuh kualitas air sama kuantitas air tuh sekarang tuh menurun itu karena kepadatan penduduk tuh setiap tahunnya tuh naik kan, dan kepadatan penduduk tuh menyebabkan banyak sekali orang-orang yang buang sampah sembarangan di sungai sehingga kualitas air itu menurun. Karena kenapa pencemaran, terus juga sekarang tuh banyak pabrik-pabrik yang buang limbah sembarangan ke sungai, sehingga dapat mengurangi jumlah air yang bersih dan juga menyebabkan kualitas air menurun karena limbah tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan Widi dulu. Widi akan menjawab pertanyaan dari saudari Vidya.
Nanti aku yang partisipasi. Iya. Bentar dong. Baik, hak dan kewajiban masyarakat yang terkena bencana alam. Yang pertama itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat yang terkena rentan bencana. Yang kedua itu mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Yang ini. Terus mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan PB. Terus yang keempat itu berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan. Yang kemudian Baik, kemudian yang partisipasinya itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Kemudian melakukan pengawasan, kemudian mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar khusus kepada yang terkena bencana, dan memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Baik, bagaimana Saudari Vidya, apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bobby. Pertanyaannya itu, apa ada persiapan gitu ya? Kalau nggak salah, apa ada persiapan nggak gitu kalau misalkan ada tsunami atau banjir di daerah tertentu gitu? Nah, jawabannya ya tentu ada sih ketika di suatu daerah atau kota yang bakalan ada terjadi bencana entah banjir atau gempa bumi, itu pasti ada persiapan gitu. Ya belum karena di tiap-tiap daerah itu persiapannya itu berbeda-beda. Mungkin salah satunya itu kayak membuat early warning gitu di tiap-tiap desanya, terus sarana dan prasarana seperti evakuasinya nanti bagaimana, jalur dan tempat evakuasinya. Terus biasanya itu melaksanakan gladi evakuasi secara rutin gitu. Terus mungkin masih banyak lagi ya, cuman yang saya tahu itu cuman segitu. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah, mangga. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Teh Neneng. Ini untuk Bobby yang tsunami itu. Jadi gini Bob, penyelenggaraan penanggulangan bencana itu kan ada 3 tahap tuh. Ada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah ini kan yang isunya dari Bobby kan yang tsunami itu kan masuknya kayak masih isu, berarti belum terjadi bencana ya.
pertama kita lihat dulu isunya benar atau enggak. Kalau isu-isu itu kayak apa sih, tsunami itu keadaannya tuh memiliki resiko atau enggak, ini kan maksudnya kayak prabencana. Jadi ada penyelenggaraan prabencana itu ada yang situasi memiliki resiko dan tidak berpotensi atau tidak beresiko. Apabila beresiko itu penanggulangannya itu kayak adanya mitigasi atau upaya pengurangan resiko untuk bencana tsunami tersebut dan untuk peringatan dininya gitu, Bob. Gimana, Bobby? Jelas enggak? Iya, jelas. Sudah semua dijawab? Belum, Pak. Tinggal Alvin. Oke. Belum. Mohon menunggu ya, soalnya ini lagi nyari jawaban buat si Alvin. Haura, coba di stop share screen-nya, Haura. Ya, Pak. Sudah. Stamina gitu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Kata Alvin, pertanyaannya yaitu apa, Vin? Bagaimana jika ada desa yang di ujung kota atau tidak bisa dilalui oleh motor atau mobil, terkena bencana banjir, bagaimana cara penanggulangan airnya? Mungkin jawaban dari saya, mohon maaf kalau nggak tepat, yaitu melakukan pengungsian dulu. Warga sekitar situ melakukan pengungsian di tempat yang lebih aman
Nah, nanti tim apa sih namanya? Tim apa sih? Ya yang tukang ngituin bencana tuh yang menanggulangi di posko bencananya itu. Ya, jadi penyediaan air bersihnya di situ, Pim. Udah ya? Bagaimana, Pin? Apakah sudah bisa dipahami? Soalnya nggak mungkin orang disuruh lagi banjir, masa nggak ngungsi? Pasti juga ngungsi masyarakatnya tuh. Ya, udah, ya. Ngungsinya kemana tuh, Nam? Ya baik, terima kasih Saudara Pak Ustadz Nanang. Oke, kelompok Pak Ustadz Nanang tolong ditutup ya. Kelompok berapa itu? Berarti kelompok 4 ya. Ya, baik. Terima kasih kepada semua materi dan kepada semua penanya. Untuk presentasi hari ini kami akhiri, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, iya. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar ya, saya tambahin. Sebentar boleh ya materinya ya. Oke. Ini saya sudah bikin materinya. Jadi saya tambahin aja. Oke, kelihatan ya. Soal tadi yang kelompok 4 tadi secara umum sudah bagus ya. Paling ini saya tambahin bagaimana instalasi atau cara buatnya ya. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya? Udah, Bapak. Oke. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, penyediaan air bersih saat bencana. Diperhatikan, ini ada keluar satu soal di ujian. Jadi perhatikan ya. Penyediaan air bersih saat bencana. Oke. Ya, negara kita salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Dan yang apa ya, ya cukup banyak dan cukup beberapa kali sering terjadi beberapa kali bencana. Ya kita kita tinggal di negara tercinta ini, salah satunya resiko bahayanya adalah bahaya bencana alam. Ya, banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Ya, seperti gunung meletus, tsunami, ya. Termasuk tadi yang Bobi tanyakan. Jadi akhir September kemarin itu ada isu. Jadi ahli dari Institut Teknologi Bandung atau ITB itu mereka melakukan riset, kemudian hasilnya itu mereka memprediksi bahwa di selatan Jawa, khususnya di Sukabumi dan di sekitarnya, dan sampai ke Jawa Timur, ya itu diprediksi akan terjadi tsunami cukup besar sampai ketinggian 20 meter. Ya, berarti hampir setara Aceh ya. Aceh juga 20-an meter dan
Ya, kalian mungkin kalau kalian 2004 ya sudah 2004 kalian sudah SMP kali ya paling ya. Ya, paling enggak kan atau SD ya. Paling enggak kan ya kalian tahu ya tsunami Aceh 2004. Nah, itu kan cukup besar. Nah, diprediksi sekitar ketinggiannya 20 meter. Nah, jadi kesiapannya apa aja sih yang harus tapi itu masih prediksi ya. Prediksi ahli dari ITB, prediksi itu bisa terjadi, bisa tidak. Namanya juga prediksi. Ya, prediksi itu kan 50-50. Ya, yang tahu kan ya kalau karena kita muslim kan ya apa namanya? Ya itu semua kan sudah ada kehendaknya ya. Nah, walaupun memang nanti secara teori kajian ilmiahnya itu ada misalnya karena tabrakan dari lempengan Asia dan Eurasia dan sebagainya. Nah, itu ada juga kajiannya. Cuma kan yang terjadinya kapan kan kita nggak ada yang tahu. Nah, cuma diprediksi bakal terjadi seperti itu. Apalagi kita Indramayu, Cirebon, ya itu kan kita kalau dari peta itu kan pinggir laut ya, pinggir laut banget. Jadi ya memang resiko bahayanya cukup tinggi. Walaupun semuanya daerah sama-sama tinggi. Untuk gunung meletus mungkin yang relatif lebih aman di Kalimantan. Ya di sana karena di sana hampir tidak ada gunung. Ya siapa tahu nanti ada yang mau berkarir di Kalimantan ya. Cuma mereka seringnya kebakaran dan banjir. Jadi sama aja bencana itu di mana-mana. Tanah longsor, gunung meletus, debu, ya. Ini di tempat saya di Sumatera Utara itu Gunung Sinabung sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Ya. Kemudian banjir, ini sekarang lagi masuk musim penghujan. Ya, jadi mungkin sebagian di daerah juga banyak yang kebanjiran. Ya, banyak ya bencana. Ini tahun 2019 kemarin, ada yang tahu? Ya, Pak, tahu. Ada yang bisa bedakan? Bapak kayak kolam renang kalau di Jepang. Betul. Kalau di Jepang bersih, Pak. Bersih, ya. Iya. Iya. Ada sampah, Pak. Nggak sampah. Karena mereka ternyata mereka itu kalau kalian mungkin sering lihat di ekspor IG ya. Jadi budaya Jepang itu selain mereka budaya kerjanya yang luar biasa, mereka itu dari TK yang dipelajarin pertama kali itu adalah bukan cara membaca cara ini tapi budaya malu khususnya kayak ketika di bus itu harus siapa yang priority ya. Ketika di kereta juga siapa yang diprioritaskan, kemudian budaya antri sampai budaya buang sampah. Menurut mereka kalau buang sampah sembarangan itu apa ya? Ya semacam apa ya? Mempermalukan diri sendirilah seperti itu. Nah, ini di Jepang tahun kemarin itu juga terjadi banjir cukup besar dan ya sama-sama airnya banyak, tapi yang membedakan adalah di Jepang itu airnya bersih dan tidak ada sampah yang sampah yang ikut tergenang. Bandingkan dengan di Indonesia semua sampah banyak sekali ya. Oke, sekilas bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Ya. Jadi bencana itu secara garis besar itu disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Oke. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya, Indramayu juga tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya banjir cukup besar juga ya, lumayan. Itu juga menimbulkan bencana. Nah, kalau yang bencana alam, jenis bencana itu ada 3. Bencana alam, geologis, klimatologis. Geologis itu gempa bumi, ya. Klimatologis itu karena cuaca, misalnya banjir, kekeringan dan sebagainya, ya. Makanya kalau kalian sering dengar itu ada badannya namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu ya, itu yang badan yang mencatat
bencana dan apa namanya kejadian-kejadian kayak gempa bumi, ke apa namanya hujan dan seterusnya. Bencana non alam, ya sekarang kita lagi bencana non alam, ya apa bencana non alamnya? Ada yang tahu? COVID-19. COVID-19 itu ya bencana non alam, ya. Contohnya kebocoran nuklir, flu burung, dan yang sekarang kita COVID-19 itu juga bencana non alam. Kenapa disebut bencana? Ya, disebutnya pandemi ya, karena hampir menyerang atau hampir menyerang banyak negara ya, makanya disebut pandemi. Kemudian bencana sosial, konflik dan pengungsian. Ya, sekarang banyak banget yang apa namanya negaranya terjadi konflik. Ya, misalnya antara Palestina dan Israel misalnya, atau apa namanya etnis Rohingya ya yang banyak di apa namanya banyak di ya dalam tanda kutip Cina. dibantai sama Myanmar lah, Myanmar ya. Bangladesh. Kalau yang Cina itu suku Uighur ya. Nah, intinya itu bencana sosial yang menimbulkan konflik dan pengungsian. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih penanggulangan bencana? Ya, siapa tahu besok kan ada yang ini, karena kalau kan nanti ada yang bekerja di dinas, ya salah satu, misalnya nanti kan ada yang bekerja di dinas, kemudian daerah yang kalian kerja itu terjadi bencana. Nah, kalianlah yang ditugaskan sebagai tim surveillance maupun tim sanitarian. Ya, nanti apa aja fungsinya, yaitu salah satunya adalah penyediaan air bersih. Kalau surveillance biasanya untuk menjaga kualitas makanan agar pengungsi tidak banyak yang keracunan, seperti itu salah satunya. Kalau yang sanitarian atau ahli Kesling biasanya menyediakan atau bagaimana sih bikin untuk air bersihnya, karena kebutuhan utama dan mendesak yang harus disediakan pertama kali adalah kebutuhan air selain obat-obatan dan pakaian dan makanan. Ya, yang pertama siklus penanggulangan bencana, ya jadi ketika terjadi bencana itu tanggap darurat itu evakuasi, pengungsian dan sebagainya. Pasca bencana itu biasanya nanti ada apa namanya tadi yang termasuk yang dilakukan apa? Trauma healing. Trauma healing itu untuk menghilangkan trauma pada anak-anak. Ya jadi dulu apa ya? Tahun 2010 saya masih semester 3 kalau nggak salah, ya semester 3. Itu di Jogja itu terjadi bencana gunung meletus, ya. Kemudian saya ikut juga jadi salah satu relawan. Nah, tugas kami yaitu salah satunya adalah, kalau saya sih saya kebetulan ditugaskan di bagian logistik. Jadi bagaimana agar apa namanya pengungsi itu dapatkan bantuan dan obat-obatan dan lainnya itu sesuai dengan ketentuan. Dalam artian mereka terbagi rata seperti itu. Nah, begitu juga bagian trauma healing. Trauma healing itu jadi mahasiswa-mahasiswa yang diterjunkan itu kita rata-rata itu apa ya? Jadi tahun 2010 itu Gunung Merapi yang meletus di Jogja itu cukup besar. Termasuk almarhum Mbah Marijan itu meninggalnya tahun 2010. Yang kalau kalian pernah lihat iklannya yang Roso-Roso itu, Mbah Marijan. Nah, itu tahun 2010. Nah, salah satunya itu karena mengakibatkan warganya atau masyarakatnya itu trauma. Ya, nah salah satunya anak-anak yang paling parah. Nah, makanya biasanya kita mengadakan fun game, kita mengadakan apa namanya permainan atau cerita dan sebagainya. Intinya biar anak-anak itu lupa lah kalau sedang terjadi bencana. Ya banyak sih yang dilakukan seperti itu.
Kemudian, nah apa aja sih yang dilakukan kalau pada saat pra bencana atau tidak terjadi bencana? Tadi yang kata Bobby, yang ada isu tsunami di Sukabumi, ya. Nah itu pada saat tidak terjadi bencana begini harus bikin perencanaan. Misalnya desa tanggap bencana. Kalau di Jogja setelah kejadian itu rata-rata hampir di semua sudut jalan itu sudah ada tulisan jalur evakuasi begitu. Ini yang saya tahu ya. Kalau di Indramayu jujur saya karena jarang jadi saya tidak tahu kalau di Indramayu. Tapi yang saya tahu di Jogja itu rata-rata itu mereka sudah tahu arus kemana. Jadi setiap warganya itu karena kan Jogja itu 2 kali tahun 2006 mereka kena gempa cukup besar, yaitu banyak juga korbannya 2006. 2010 mereka kena meletus Gunung Merapi. Nah, jadi mereka itu sekarang jadi sudah prepare aware banget terhadap bencana. Jadi tim tanggapnya itu sudah dan desanya itu sudah rata-rata sudah tahu harus ngapain. Perencanaan jadi misalnya ngadain pelatihan, ya, kemudian ngadain penelitian dan sebagainya. Kemudian tak ada bencana, bisa juga mitigasi peringatan dini, tadi termasuk masang alarm, ya. Cuma yang jadi miris begini, kemarin itu pernah saya baca, jadi di laut itu sebenarnya ada alarm warning kalau terjadi gempa atau airnya itu mulai surut. Tapi nggak tahu kenapa ya kebiasaan kita ya. Jadi itu ada yang malah mencuri alarm tersebut seperti itu. Nah itu yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihilangkan lah. Kenapa? Karena itu kan buat kepentingan orang banyak seperti itu. Ya itu saya ada baca beritanya seperti itu. Kemudian pada saat tanggap darurat bencana, tadi yang pertama kali dilakukan adalah mengurusi pengungsi termasuk kebutuhan dasarnya, ya kebutuhan makan, minum, kemudian mendirikan tenda. Kalau saya dulu itu saya jadi relawannya itu kita di sekolah, jadi sekolah SD kalau nggak salah, ya tapi itu kan radius 20 kilo dari pusat meletusnya. Kalau saya kebagian di Magelang, jadi itu pas 2010 itu meletusnya cukup besar, terdampaknya itu Magelang, Jogja, sampai Boyolali, jadi Jogja dan Jawa Tengah, karena cukup besar. Nah saya kebagian di Magelang, dia cukup banyak juga pengungsinya. Kemudian pasca bencana, nah pada saat itu kita rehabilitasi termasuk prasarana dan sarana, ya jadi bersama tim tanggap darurat, ya macam-macam sih relawan dari mana-mana aja datang, ya dari PMI, dari Basarnas, ya Badan SAR Nasional, Badan SAR Daerah, BPBD, kemudian relawan, mahasiswa dan sebagainya. Yang diinikan adalah baik sosial, ekonomi, kesehatan, maupun keamanan dan ketertiban. Kenapa? Karena juga banyak pada saat mengungsi itu juga banyak yang justru orang-orang yang mengambil kesempatan, misalnya mengambil barang-barang yang ditinggalkan rumahnya, lingkungan dan sebagainya. Jogja kurang lebih hampir setahun lah recovery-nya untuk ininya, benar-benar ini. Tapi kalau untuk lingkungannya, tanahnya itu maksudnya dari ini sih sudah mendingan. Mitigasi itu tadi ya. Jadi bagaimana sih tadi ya upaya-upaya yang kita lakukan? Misalnya tadi Bobby, salah satu misi yang dilakukan adalah mitigasi, yaitu untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satunya akibat dari gempa Jogja tahun 2006. Kalau kalian kapan-kapan main ke Jogja, mainlah ke daerah Berbah, Sleman. Mereka di sana itu ada yang namanya dom. Dom itu kayak rumah teletabis begitu, ya rumah teletabis. Nah itu rumahnya itu anti gempa seperti itu. Nah itu namanya dom. Sekarang jadi objek wisata sih. Jadi ya rumah teletabis lah, karena bentuknya ya kayak rumah teletabis, tahu ya rumah teletabis. Nah begitu. Jadi itu rumah yang diberikan untuk para korban gempa. Itu salah satu mitigasi dengan cara mengurangi risiko bencana. Oke. Nah,
pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar tadi udah, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana. Rekonstruksi ini biasanya pembangunan fasilitas yang rusak atau yang hancur, ya, maupun apa namanya fasilitas-fasilitas yang terdampak. Nanti kita lihat apa aja. Rehabilitasi, perbaikan, dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Sasaran utama adalah normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Jadi ketika sudah mulai kondusif, beberapa apa namanya kantor pemerintah juga sebaiknya dibuka. Oke, sekarang saya fokus ke air bersih ya, karena ini mata kuliah air bersih. Sebenarnya pada saat bencana banyak hal yang harus dilakukan, tapi karena ini mata kuliah air bersih, dan siapa tahu kalian besok ada yang bekerja di BPBD, atau misalnya ada yang bekerja di PMI, misalnya, atau ada yang bekerja di Basarnas, atau di Dinas Kesehatan, ini yang harus kalian lakukan dan perhatikan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari memasak dan untuk hygiene. Mencegah kemungkinan timbulnya epidemi penyakit menular yang terkait dengan air. Nah, kalau kalian nanti yang dari Kesmas, kalian adalah tugasnya sebagai tim surveillance salah satunya. Buat apa? Biar kenapa? Karena pada saat pengungsian itu kan sanitasi lingkungannya kurang baik, ya. Di situ orang apa namanya ya BAB, di situ orang nyuci piring di situ, kemudian tendanya juga terbatas dan sebagainya. Jadi resikonya cukup besar. Saya pernah baca kejadian salah satu kasus pernah terjadi di satu daerah di Indonesia, tidak usah disebutkan. Dia itu banyak yang keracunan makanannya, ya karena memang tadi kualitas sanitasi lingkungannya kurang baik. Nah, hygiene itu tidak mungkin dapat dipenuhi tanpa ada airnya yang bersih dan cukup, termasuk untuk mandi dan cuci, ya. Jadi ini dibikin tempat mandi darurat. Nah, tadi yang pertanyaan Alvin, gimana caranya daerah tersebut terpencil, tidak bisa akses, tidak bisa apa namanya bisa masuk. Kalau kalian tahu, ya kalau kalian pernah baca berita yang beberapa bulan lalu pernah kejadian longsor di Bogor, ya pernah kejadian longsor di Bogor, ada salah satu daerah yang sangat terisolir karena putus jalannya, ya karena longsor. Salah satunya itu longsor karena tambang emas ilegal, ya. Nah, longsor salah satu daerah itu harus dijangkau dengan helikopter kalau kebutuhan sehari-hari. Nah, termasuk setelah itu sarana air bersihnya adalah bikin MCK darurat. MCK daruratnya itu diambil dari mana? Dari sumber air di desa tersebut. Kan desa tersebut walaupun terpencil kan nggak mungkin mereka juga nggak punya air sumur dan sebagainya. Jadi bisa diambil dari situ. Nanti kita lihat bagaimana ya cara buat instalasinya. Kemudian keperluan domestik dan keperluan untuk mandi dan cuci. Tujuannya untuk apa? Untuk terselenggaranya upaya penyediaan pengawasan perbaikan kualitas air bersih dan sanitasi, mendorong terwujudnya perilaku PHBS. Oke. Kalian nanti biar tidak terjadi penyakit menular kayak diare, kayak hepatitis, kayak disentri dan sebagainya, karena kualitas lingkungan yang kurang baik pada saat bencana, ditaksir jumlah kebutuhan air bersih. Nanti kita lihat berapa sih satu orang kebutuhan airnya, keamanan ketika mengambil air dari sumbernya, keadilan jatahnya, ini juga perlu kalian awasi. Ya, termasuk tadi saya sebagai saya ditugaskan waktu jadi relawan itu di tim logistik, fungsinya buat apa? Biar nggak rebut-rebutan, ya biar nggak rebut-rebutan. Kalau rebut-rebutan jadinya nggak kondusif, ya malah jadi ricuh nanti seperti itu. Jarak tempuhnya, ketersediaan wadah, dan kontinuitas tersedianya air bersih. Penyediaan air bersih yang diarahkan untuk di kebutuhan minimal air bersih bagi pengungsi yaitu untuk minum, masak, dan kebersihan pribadi. Masalah utama kesehatan adalah disebabkan kebersihan buruk akibat kekurangan air bersih dan konsumsi air yang tercemar.
Berapa sih kebutuhan airnya? Hari pertama, ini tadi juga belum ada dibahas di kelompok 4 ya. Hari pertama itu minimal 5 liter orang per hari, hari pertama. Oke. Kenapa kemudian hari kedua itu 15 sampai 20 liter. Oke. 15 sampai 20 liter. Kenapa hari pertama sedikit? Biasanya kan hari pertama itu baru datang, masih sedikit shock, jadi juga kadang belum terlalu airnya belum terlalu perlukan. Nah, hari berikutnya itu lebih banyak, 15 sampai 20 liter per orang per hari. Biasanya kalau yang saya dulu di Magelang itu kita di drop airnya dari pakai mobil tangki begitu, ya, ditaruh di dalam tandon. Nah, itu yang buat mandi dan cuci. Kalau saya relawannya kita di rumah warga, jadi rumah warga ada yang nggak terdampak, nah itu kita numpang mandi di rumahnya, itu ya darurat ikut-ikut aja seperti itu. Kemudian berikutnya jarak dari sumber air tidak lebih dari 500 meter, ya jadi jangan jauh-jauh, jangan dari Unwir sumber air bersihnya di alun-alun, di kejauhan ya, orang udah habis duluan. Balik lagi airnya udah tumpah-tumpah, udah habis ya seperti itu. Jadi deket-deket aja, jangan jauh-jauh. Kemudian kalau bisa ada tandonnya ya 10 sampai 20 liter. Nah, makanya itu kalau kalian ada yang bekerja di dinas tadi, sediakanlah tandon darurat. Oke. Nah, kemudian tugas kalian juga ambil sampel airnya, kemudian diperiksa di lab ya, khususnya untuk yang air minum, kandungan bakteri E. coli dan coliformnya ya. Nanti kalian siapa yang tahu ada yang kerja di dinas kesehatan, di dinas itu kalau di Indramayu ada alatnya untuk mengecek kualitas bakteri, itu ada sampelnya ya. Kalau kita memang belum bisa beli alatnya ya, memang soalnya agak cukup mahal. Kemudian nah, penyediaan air bersih jangka pendeknya adalah perlindungan sumber-sumber air bersih dari risiko pencemaran, penyediaan air bersih dengan jumlah memadai dengan kualitas yang dapat diterima. Jangka menengah diperhatikan perbaikan kualitasnya dan aksesnya. Dari mana sumber airnya? Baik dari sungai, danau, dari sumur pompa. Ya, sumur pompa ini berarti sumur bor ya. Kemudian dari mata air maupun dari PDAM. Oke, ini biasanya pakai mobil, kalau nggak bisa masuk, berarti diambil dari sumur warganya. Makanya tadi kalau misalnya Alvin nggak bisa masuk daerahnya, itu bisa pakai sumber air di daerahnya. Nah, ini yang harus dilakukan sistem sanitasinya, diperhatikan ya. Ini MCK 1, MCK 2, MCK 3, MCK 4, MCK 5. Ini ini contoh saja, ya contoh saja. Ini contohnya harus dibikin tempat pembuangan limbah cair, maksudnya septic tank darurat, ya. Kemudian tempat sampah sama pembakaran sampahnya itu dipisah. Kemudian ini misalnya gedung pengungsiannya, ini dapurnya, dan jangan terlalu dekat seperti itu. Ini contoh bikin MCK sederhananya. Kalau saya dulu dari terpal atau terpal ya, itu dibikin darurat begitu dari terpal. Ya namanya juga darurat seperti itu. Yang penting bisa pup aja udah aman lah. Nah, macam-macam jamban. Ada yang namanya jamban saluran atau trench latrine. Ada jamban gali. Ini contoh jamban galinya nih, tuh darurat. Jadi ya bikin lubang. Ini syukur ya masih sempat di semen ya. Kalau saya dulu hanya pakai terpal gitu aja, ditutup begitu aja. Nah itu darurat ya. Kemudian ini biasanya nanti kalian bisa kerjasama sama dinas PU, dinas pekerjaan umum, buat bangun sanitasi atau instalasi seperti ini. Nah, tadi yang trench latrine tuh dibikin lubang panjang begini, udah terus ditutup aja. Nanti jadi ya di dalam lubang ini ya tuh plung. Nah, seperti itu ya. Jadi darurat itu namanya trench latrine. Beda ya kalau yang pit latrine tadi seperti ini.
Kalau yang translatrin seperti ini, itu jenis-jenis jamban. Nah, untuk air limbah, itu juga dibikin tempat pengolahan limbahnya biar tidak tercemar, khususnya dari nyamuk, culex atau penyebab malaria maupun filariasis atau kaki gajah. Jadi air limbah atau pembuangannya juga diperhatikan, walaupun Pak, kan cuma sebentar Pak, paling juga mengungsinya juga cuma seminggu 2 minggu, tapi seminggu 2 minggu itu yang diinikan adalah ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang. Jadi benar-benar perlu diperhatikan karena banyak orang. Nah, tempat pembuangan air limbahnya bikin lubang resapan, ya bikin lubang resapan, bikin parit, bikin drainase alam, drainase buatan, dan kolam evaporasi dan irigasi. Oke. Itu untuk materi tambahan hari ini. Ya. Kalau lihat ini saya tuh ingat jamban cemplung ya. Waktu itu saya pernah magang di Magelang, terus lelenya besar-besar. Ternyata pas kami nanya-nanya warga, lelenya ternyata ya dari situlah. Dari cemplung langsung masuk. Plung. Jadi lelenya gede-gede. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak. Ada yang mau tanyakan? Bapak emang beneran ikan lele? Soalnya kan Pak, biasanya tuh kayak di kali-kali gitu tuh Pak, bukan ikan lele, tapi mirip ikan lele gitu Pak. Kalau di sini ikan lendu. Keting dah. Keting. Oh, ikan keting. Iya, keting. Iya, jadi saya itu dulu PBL. Kalau tempat saya kan dulu kan PBL ada 2 kali, PBL 1, PBL 2. PBL 2-nya itu seperti KKN lah, nginep di masyarakat. Nah, jadi saya dapat itu di Magelang juga. Pas kita ngambil data keliling-keliling rumah warga, ya itu jadi jambannya itu dibikin ya ditutup karung. Halo. Halo Pak. Pak, nggak jelas Pak suaranya. Ya, tadi saya baru keluar. Ya, jadi cek udah dengar suaranya? Sudah Pak. Oke. Ada Pak. Ya. Nah, di sana itu ternyata lelenya gede-gede loh, sepaha orang dewasa kayaknya ada lelenya itu gede-gede gitu. Terus apa ya? Ya kan saya jujur baru jarang ya lihat lele sebesar-besar itu ya. Ternyata pas kita lihat di sekitar situnya, ternyata jambannya warganya juga dari situ seperti itu. Ternyata lucu. Jadi apa namanya? Nah, kebetulan ibu kos kami, maksudnya ibu yang punya rumah saya tinggal itu, hari keberapa itu nyediakan lele gede banget. Ya, jadi kita semacam trauma begitu. Ya. Kemudian ini mau dimakan gimana? Nggak dimakan gimana? Gitu ya. Jadi ya begitulah. Enak tapi Pak. Enak Ya. deh Pak. Ya, yang lain teman-teman saya sih pada ada yang pura-pura kenyang, ada yang ya begitulah. Cuma ya nggak enak juga seperti itu ya. Ternyata enak juga. Banyak protein Pak. Betul, banyak proteinnya. Ya. Cuma pas kita tanya sih sama ibu kos, yang ibu kos beli sih di pasar ya, tapi nggak tahu ya itu dari pasar itu dari mana juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait penyediaan air bersih, sarana dan prasarananya? Enggak, Pak. Apa Cukup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Cukup, Pak. Ya, sebentar ya, saya absen dulu. Mana Wid? Hadir. Hadir, Pak. Kita tinggal 1 kelompok lagi ya, Wid ya? Oh iya. Iya, kelompok 1. Oh iya, Pak, kelompok 1. Oke, berarti minggu depan ya. Ntar ya, saya absen dulu ya. Esi, ada nggak Esi? Ada.
Wandi ada, Susan ada, Salsa ada, Iman ada, Windu ada, Jihan, Ita, Sriatun, Nanda, Nanda. Ada, Pak. Oke. Adinda. Saya belum lihat Adinda. Ada, Pak. Oh iya ada, oke. Dian ada, Pak Ustadz Nanang ada, Widi ada, Siti Raheni ada, Intan. Marilah pulang bersama-sama. Sayo. Ay, belum di-mute. Ya Allah. Naifa, nama Naifa. Naifa. Ada tuh. Ada, Bapak. Iya. Dewi ada, Bobby ada, Anggi ada, Aura ada, Afifatun Nuha. Siap ini tidur ya Nuha ya. Epri ada. Endang ada, Ratih, oke, Mutiara. Saya belum lihat Mutiara. Oke, ada. Alvin. Oke. Ada, Pak. Ya. Mbak. Vidya ada. Bapak mau Amni ada nggak Amni? Amni apa gabung nih? Ada, Pak. Oh iya. Oke. Siapa tadi mau nanya silakan aja sebelum kita tutup. Neneng ada, Melinda nggak ada. Oke. Dewi, Pak. Ya. Pak, kan satu kelompok lagi, kelompok 4. Katanya minggu depan, enggak besok gitu, Pak. Oh iya besok. Gimana? Iya, besok. Oh, berarti besok ya, Pak? Besok Kamis. Besok Kamis. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ya, besok Kamis lagi ya, terakhir ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih. Mari pulang, ya. Bersama-sama, ya. Ya kalian yang di kampus, udah hati-hati jalan ya. Iya, Pak. Siap. Kalau yang di rumah juga selamat istirahat lah. Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.